melakukan sesuatu yang bisa berdampak negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah apabila kita tidak cukup tapi tidak tahu salam semoga keluarga terberkah kepada diri kita dan di Allah. Maka luar biasa pada keluarga termasuk kita sebagai pelaksanaan persiapan peringatan Natal ya, Natal dan baru seperti memang sebagai orang kamu ini kan persiapan tahun baru ya Pak, dengan Pak Kades sebagai pembina Alhamdulillah Hidayah ya Pak. Alhamdulillah jadi ya kan jelas ini kemarin mohon maaf bahwa rencana pasangan itu mohon maaf bahwa awalnya pasangan tapi kalau dia sudah berobat di Korea terus juga ternyata jadwalnya jadi perumahan di sehingga yang awal dalam sini kan juga tidak bisa hadir begitu juga yang pastikan rapat koordinasi terkait dengan apa? Yaitu terkait dengan rencana pengamatan Natal dan tahun baru. Tentu kita bicara ke malam tahun baru. Konsep-konsep persiapan pengamanan tahun baru kami pastinya mohon masukan dari rekan-rekan kepala desa. Lokasi-lokasi mana, titik-titik mana yang sekiranya akan menjadi konsentrasi perayaan malam tahun baru, khususnya maaf kebanyakan kaum remaja. Kalau kita saya rasa mungkin di rumah mungkin yasin atau baca Al-Quran dan lain-lain. Kalau umur nggak kita. Tetapi kalau remaja barangkali nanti ada titik-titik konsentrasi kerumunan massa. Rekan-rekan anak-anak kita terkait dengan merayakan pergantian tahun 2022 ke 2023. Pengalaman yang sudah pastinya adalah ya kami merencanakan 3 titik Curug Malela, Taman Kartini dan Pasir Angin. Pasir Angin itu datar ya, alhamdulillah ada informasi katanya kegiatan Pasir Angin dan untuk ya akhirnya kan mengurangi. Namun demikian barangkali nanti ada hal-hal lain, titik-titik lain, tempat-tempat lain yang memang harus kita antisipasi oleh kita oleh pihak kepolisian bersama dengan nanti pihak Koramil maupun dari Pol PP kecamatan itu nanti kami betul-betul sangat-sangat meminta masukannya. Pengalaman bahwa konsentrasi perayaan itu paling-paling hanya terjadi di malam tahun baru. Cara bertindak kita rencananya dengan cara dulu kita sopos Pak Prodi ke tempat-tempat yang dimaksud dengan kekuatan nanti pastinya adalah pelibatan-pelibatannya adalah dari pihak Polri, dari pihak Koramil, dari pihak kecamatan. Mohon kesediaannya nanti dari rekan-rekan kepala desa mungkin yang terdekat dari desa untuk kiranya jam 4 sore 16.00 itu kita akan adakan apel bersama. Kemungkinan tempatnya kami tentu ada namanya dapat petunjuk akan dari Pak Sahabat. Tempatnya adalah rencana kita adalah tak nanti di Taman Kartini atau di halaman kantor kecamatan.
keterlibatan yang apel ya tentu dari kami Polri dan dari Koramil, kemudian dari kecamatan, artinya kekuatan Polri Solo, dan barangkali izin berkenan untuk rekan-rekan kepala desa bisa mengirimkan 3 personil linmas untuk nanti sama-sama ikut apel. Nah, terima kasih ya Pak. Ini tahun pertama saya merayakan tahun baru di Roma. Biasanya di kota Solo. Ini sudah disampaikan sama Pak Kapolsek terkait dengan kegiatan tahun baru lah ya. Misalnya di wilayah mereka akan rapat ke komunitasnya atau perkumpulannya dan sebagainya, mungkin di lokasi yang memang menyediakan tempat ibadah seperti itu. Namun yang harus kita lihat bersama adalah perayaan tahun 2000 lagi bertepatan dengan malam minggu. Malam biasa saja anak-anak masih bekerja sampai tengah malam, mungkin bukan hanya salah satunya itu, tetapi dengan sekarang kita melihat dengan akses jalan yang bagus, ini tidak kita jadikan ajang untuk anak-anak muda ini malam takbiran, malam tahun baru itu bisa juga tuh trek-trekan, kemudian konvoy. Nah, ini yang biasanya harus kita antisipasi pada saat mereka konvoy berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Yang kalau misalkan tidak berpapasan dengan yang mungkin pernah ada riwayat pengasuhan dan sebagainya. Jadi kalau misalkan dia ketemu dengan satu saja dari bermasalah karena mereka posisi yang konvoy yang tadinya tidak akan melakukan hal seperti itu, jadi karena terpacu untuk menilai, dia merasa bahwa rekanan yang banyak ini bisa memicu terjadinya gesekan. Ini kita harus antisipasi. Mungkin nanti detik-detik pergantian tahun baru, bisa mungkin ada menyalakan kemalam petasan dan sebagainya. Nah, ini juga harus kita waspadai. Jangan sampai nanti terlalu euforia warga masyarakat kita dengan adanya pergantian tahun baru, tetapi berdampak pada misalnya ada menimbulkan dampak yang bisa kecelakaan, kemudian pada saat menjalankan korban seperti itu. Kita perlu adanya razia terhadap yang pertama mungkin minuman keras, karena salah satu pemicu yang tadinya nggak ada nyali, nggak berani karena sudah minum konsumsi alkohol, ya ini jadi berani untuk melakukan sesuatu yang bisa berdampak negatif. Kemudian masih adanya laporan peredaran obat-obat yang tanpa resep. Nah, ini juga harus kita antisipasi bersama. Kemudian yang terakhir adalah yang asik ketika kalau tahun baru enggak jalan kembang api. Kalau kembang api mungkin masih terbilang aman, tapi kalau sudah kebocor, nah itu yang dia. Apalagi mungkin ya kalau musim hujan sih lebih masalah. Seandainya jalannya ke pohon bambu atau apa, tapi kalau pas musim kemarau ini bisa tidak mungkin. Jadi kan bisa misalnya satu tempat, misalnya di kecamatan. Jadi kita nanti bisa menghandle apabila nanti ada kerumunan, misalnya yang dicurigakan misalnya. Karena identiknya kalau menjelang tahun baru apa yang tadi Bapak sampaikan betul. Misalnya kalau main kembang api, petasan itu udah seperti kayak biasa gitu. Tapi yang lebih kami khawatirkan itu yaitu misalnya dengan beredarnya kalau menjelang tahun baru itu biasanya dari mulai minuman keras, obat-obatan terlarang seperti narkotik dan lain-lain. Itu yang sangat kami khawatirkan. Kenapa? Karena alhamdulillah kami juga sekarang di tiap-tiap DKM sudah bergabung Pak, khususnya Bapak Kapolsek. Kenapa? Karena kami istilahnya ada rasa trauma gitu ya, karena ada beberapa kejadian misalnya di beberapa bulan yang lalu misalnya ada yang namanya bentuk narkotik yang masuk misalnya ke wilayah kita gitu, sehingga kalau misalnya kita kan warga masyarakat itu kadang-kadang hanya jadi korban, padahal istilahnya gembongnya dari mana, penyebarannya dari mana gitu. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan masuknya barang terlarang seperti itu, makanya kita juga selaku kalau bilang di pemerintah itu umaro. Jadi pertama yang bergerak itu adalah umaro, pemerintah seperti itu. Karena kalau yang namanya tokoh agama itu ulama, jadi ulama itu kan biasanya
kadang-kadang pengaruhnya lebih besar daripada umroh tersebut. Maka dari itu kami alhamdulillah kerjasama baik dengan ulama dan umroh untuk memberantas kasus yang namanya kemungkaran demi kemungkaran itu. Kenapa? Karena kemungkaran itu bisa saja terjadi karena ada kesempatan. Jadi kelalaiannya tersebut bukan dalam artian untuk hanya si pelakunya saja. Karena kalau kita tidak bisa misalnya ada memberikan ruang gerak, contoh dari pemantauan orang tuanya, terus dari lingkungannya, jadi istilahnya tidak ada untuk waktu lah istilahnya untuk melakukan hal seperti itu. Maka dari itu ya kami jadi istilahnya bukan hanya untuk menjelang tahun baru saja, jadi kami mohon bantuannya dari semua pihak untuk masuknya yang namanya barang-barang terlarang yang terutama lah istilahnya ke wilayah kami, karena seperti yang udah terjadi, apalagi itu kan yang dikhawatirkan masuknya yang narkotik yang berbentuk namanya itu tembakau Pak. Jadi itu sampai sekarang korban di wilayah kami korban murni, bukan si pengedar dan sebagainya. Jadi sekarang otaknya itu jadi seperti orang gila Pak. Jadi pandangannya kemana gitu. Itu keluarga saya, bukan membicarakan keluarga yang lain. Itu saya sudah menjadi korban, tapi alhamdulillah untungnya udah tangkap lah seperti itu dulu gitu ya. Nah jadi kami juga merasa trauma, takut terjadi hal-hal seperti itu kembali terjadi. Maka dari itu kita tentunya harus mewaspadai itu semua, jangan sampai obat-obatan terlarang itu bisa masuk ke daerah Kecamatan Rongga khususnya maupun Gunung Aru. Nah seperti itu. Nah terkait dengan minuman keras ya cuma semuanya kita tidak bisa intervensi, karena kalau di desa kita misalnya ada yang jualan kayak gitu, kita yang pertama duluan ngeberantas Pak. Nanti kita paling koordinasi dengan komandan misalnya pihak Kapolsek, karena kalau misalnya ada suatu kemungkaran misalnya di daerah kita, otomatis yang pertama bergerak itu adalah sebagai pihak pemerintah seperti itu. Karena yang namanya kemungkaran itu kan terbagi beberapa faktor Pak. Ada yang namanya perbuatan, perjudian, asusila dan lain-lain, itu tanggung jawab bersama gitu. Jadi tidak bisa menyalahkan perilakunya sendiri, tanggung jawab orang tua, lingkungan, umaro, yaitu sebagai pihak pemerintah juga. Nah nanti kita juga koordinasi dengan pihak Kapolsek maupun dan kami yang atas kami pemerintah Desa Cibitung, Banten, Anutus Kalam, Musim Kuring, mohon Banten untuk kesiapan pengamanan marginal Cibitung, garuhan jalur jalan luas Pak Depan. Sok biasa dianggo motor balap Pak, balapan liar menjelang tahun baru di mulai siang sampai sore. Mohon yang saya suruh, mohon Banten Cibitung sampai Simaren lah Banten, karena Cibitung suka resmi biasanya suka dijadikan ajang motor balapan liar Pak. Dan lagi kalau seandainya malam itu malam tahun baruan suka ada kumpul-kumpul di sekitar jembatan-jembatan, anak-anak selalu kumpul-kumpul. Dan kita kalau didampingi oleh ya dari Bapak Kapolsek atau Bapak Ramil, insya Allah mereka ada jeralah takut mungkin. Mudah-mudahan masukan kami dapat diterima, karena pengalaman kami di tahun-tahun belakang